Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, imamil muqarrabin, hurrin muazzalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala nabiyyil hasimiyyi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Sahabat Buya Helmi, senantiasa Al-Faqir Buya Helmi bermunajah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan sahabat-sahabat Buya Helmi pencinta amalan dimanapun berada, dalam menjalankan aktivitas Allah lancarkan segala urusannya, Allah permudah rezeki dan diperluas, Allah jaga kesehatannya, dan Allah lindungi dari mara bahaya dan tetap terjaga dari hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Buya Helmi, dalam konten kali ini Al-Faqir Buya Helmi akan membahas 9 kebiasaan yang Anda lakukan di kamar mandi sehingga membuat rezeki seret dan mampet serta susah. Simak kontennya sampai habis, jangan di skip agar tidak gagal paham dalam memahaminya. Dan Al-Faqir Buya Helmi terus menerus memohon kepada sahabat-sahabat Buya Helmi dimanapun berada untuk selalu mendukung konten channel YouTube Buya Helmi dengan cara subscribe, like, serta komen. Dan Al-Faqir Buya Helmi mengucapkan jazakumullah khairal katsira, terima kasih yang sudah mendukung dan mensubscribe channel ini. Kamar mandi meskipun sering dianggap sebagai tempat yang bersih, sebenarnya memiliki dampak besar terhadap arus rezeki. Di dalam rumah, kamar mandi memiliki peran yang tidak bisa diabaikan dan dianggap sepele dalam mempengaruhi faktor-faktor rezeki kita. Berikut 9 larangan di kamar mandi yang perlu dihindari agar kelancaran rezeki tetap terjaga. 1. Perbaikilah bocor air secara cepat di kamar mandi. Jangan biarkan air menetes di keran atau kerannya tersebut rusak sehingga air merembes di kamar mandi dan menetes di kucuran air. Air yang terus-menerus menetes merupakan simbol kehilangan sedikit demi sedikit rezeki yang terus-menerus. Pastikan untuk segera memperbaiki keran tersebut atau ember yang bocor atau bak di dalam kamar mandi yang retak. 2. Jaga pencahayaan di kamar mandi. Kamar mandi yang gelap dapat menjadi tempat berkumpulnya energi negatif makhluk astral. Pastikan kamar mandi Anda mendapatkan pencahayaan yang baik dari sinar matahari dan lampu pada malam hari. Penerangan yang baik akan menjaga energi positif di dalam kamar mandi tersebut. Untuk daripada itu, jangan coba-coba mematikan lampu di dalam kamar mandi tersebut karena berkumpulnya pada saat gelap energi negatif atau makhluk-makhluk astral, karena kamar mandi merupakan rumahnya makhluk-makhluk astral alias jin, syaitan, atau dedemit lainnya. 3. Hindari bersiul atau bernyanyi di kamar mandi. Bersiul atau bernyanyi di kamar mandi merupakan larangan yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan.
larangan-larangan di kamar mandi yang dahulu Al-Fakir Buya Helmi sudah membahas dalam konten, salah satunya bersiul dan bernyanyi. Secara medis, ini dapat membawa masuk bakteri dan virus ke dalam tubuh. Hindari kebiasaan itu untuk menjaga kesehatan dan menghindari energi negatif pula. 4. Buang wadah atau perlengkapan mandi yang sudah habis. Kebiasaan banyak orang menaruh sabun atau odol yang sisanya sudah habis dibiarkan berhari-hari di kamar mandi. Menyimpan wadah-wadah kosong di kamar mandi dapat pula menghambat rejeki. Perlahan tapi pasti, barang-barang yang tidak berguna tersebut dapat juga menghalangi arus rejeki yang akan kita dapat. 5. Perhatikan posisi pintu kamar mandi. Jangan biarkan pintu kamar mandi terlihat dari tempat tidur atau ruang tamu. Ini diyakini dapat membawa energi buruk dan menolak rezeki di dalam tempat tidur kita. Jika tidak memungkinkan, gunakan penyegat ruang untuk tidak dapat mendapat penglihatan pandangan langsung dari kamar mandi. Atau jika hal itu tidak ada tempat dan karena sempit, maka selalu tutuplah kamar mandi dan tidak diperkenankan untuk pintunya terbuka, apalagi dalam satu ruangan tempat tidur. 6. Hindari meletakkan cermin yang memantulkan toilet. Meletakkan cermin yang memantulkan toilet dianggap membawa energi negatif makhluk astral akan berkumpul. Siapa itu makhluk astral? Pasti sahabat sudah mengetahui, yaitu jin, lembut, syaitan, dan sebagainya. Pastikan cermin tidak terlalu tinggi dan tidak berhadapan dengan permukaan lain yang dapat memantulkan bayangan. Ingat, pastikan cermin tidak terlalu tinggi, tidak berhadapan dengan permukaan lain yang dapat memantulkan bayangan. 7. Jangan letakkan benda spiritual di kamar mandi. Kamar mandi bukan tempat benda-benda berbau agama atau spiritual. Ini dianggap tidak pantas dan dapat mengganggu keberuntungan serta keyakinan. Jika Anda ingin sholat, maka buka terlebih dahulu baju Anda agar baju yang Anda pakai di dalam kamar mandi tidak dipakai untuk melakukan sholat. 8. Hindari gantung baju kotor di kamar mandi. Gantung baju kotor di kamar mandi dapat menjadikan tempat favorit untuk makhluk-makhluk negatif, makhluk-makhluk astral mengumpat atau menjadi sarang rumah. Selain itu, dapat menjadi pula sarang nyamuk yang mengganggu kesehatan. Yang terakhir 9, jangan tinggalkan pembalut kotor di kamar mandi. Khusus bagi wanita, meninggalkan pembalut kotor di kamar mandi diyakini dapat mengundang kehadiran makhluk astral, karena makhluk astral itu makanannya adalah darah. Jin akan menjilat darah tersebut
bekas pembalut bagi kaum wanita. Sahabat Buya Helmi, pencinta amalan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan keberkahan kepada kita semua dimanapun kita berada. Bersihkan pembalut tersebut, siram dengan air sehingga tidak ada sedikit pun bekasnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.